Silakan, Om William, kita akan masak berapa resep nih hari ini kira-kira? Satu, saya akan membuat nasi kebuli kambing. Bahan-bahannya, ini bumbunya yang sudah jadi, ya. Bumbu gulai, bumbu masak, bumbu gulai. Ini beras yang sudah ditiriskan. Ini kambing yang sudah direbus empuk. Ini kaldunya. Rempah-rempahnya yang kita tambahkan bisa ditambah ini kapulaga, cengkeh, kayu manis, jinten, ketumbar. Ini kadang-kadang satu waktu istilah bisa mendadak kelupaan. Nah, gampang. Ini rice cooker, nasi yang sudah kita cuci. Kambing, daging kambing kita masukkan semuanya. Bumbu ini kita pakai separuh. Terus kayu manis, ketumbar, kapulaga 5 biji, cengkeh 3 biji, ketumbar sedikit, jinten, adas manis. Nah, ini kaldu dari kambing. Kita aduk semuanya menjadi satu. Masukkan rice cooker. Kalau kambing, pilih yang jangan terlalu tua. Jadi jangan kambing yang besar. Kambing yang sedang, bukan untuk sate seperti batibul, balibul, nggak perlu itu. Kalau seandainya dapat kambing yang agak perengus, pakai air dingin, mendidih, buang, kasih air dingin lagi, mendidih, buang, baru ketiga kali. Jadi itu akan mengurangi rasa perengus. Ini sambil jalan gini, jangan lupa ini kita aduk. Ini apa itu? Ini nasi kebuli tadi itu kita aron, jadi tengah-tengah kita aron. Ya, agar bumbunya merata. Ini nasinya harum sekali nih. Ini tinggal kita coba asinnya apa semua. Kalau nasi gini jangan terlalu asin. Dah. Gurihnya dapat. Ya. Saya siapkan yang masakan kedua, yaitu gulai ayam. Ini ayamnya sudah ada. Sebaiknya kalau bikin gulai ayam itu menggunakan ayam yang masih, jangan daging ayam ya. Ayam yang utuh dipotong-potong, bisa 1 ekor potong 14. Ini saya garamin dulu. Kalau ayam dipotong bongkan-bongkan ini, kalau nyuci jangan seperti digiling, diulenin. Hanya dilewatin aja, dibersihin darah-darahnya cukup. Agar rasa garamnya masuk ke dalam. Dan sekarang saya masukkan bumbu. Ya, masak ayam bumbu. Coba dilihat ya, ini saya masak pakai api kecil ya. Jadi ingat kalau masak itu sering ibu-ibu kalau enggak apinya besar untuk yang bludak-bludak itu kuahnya rasanya kurang afdol. Yang mempengaruhi hal ini adalah kualitas daripada saat matangnya. Kalau apinya kita terlalu panas, coba perhatikan, indikasinya gampang. Tulang ayamnya muncul semuanya.
Nah, kalau tulang ayam muncul semua berarti terlalu panas masanya. Coba bayangkan memasak yang tulangnya itu dagingnya tidak mengkerut. Itu kenapa? Kalau terlalu panas, dagingnya menyusut, kolagennya semua keluar. Jadi dagingnya akan meskipun empuk tapi sepah. Nah, kalau dengan ini enggak. Ini masukkan serai, masukkan daun kari, ya. Ini kita wangikan dulu daun karinya apa semua. Coba bayangkan ya, kalau kita mau rame-rame, mau memasak, mesti siapkan bumbu lagi satu persatu, keluarkan dari kulkas. Seperti nyiapkan bumbu ini, sebaiknya kalau membuat bumbu ini sudah dibikin sebelumnya. Jadi kita punya bumbu, aneka bumbu. Bumbu merah, bumbu kuning, bumbu putih, bumbu gulai, bumbu rawon. Nah ini sekarang saya masukkan dulu. Sebelum saya masukkan air, saya tumis ayamnya dengan bumbu. Agar konsentrasi bumbu ini menyerap ke dalam ayam. Ayam itu harus dipertahankan bentuknya itu sampai matang juga harus tetap begini, tulangnya sebisanya nggak keluar. Ini kita kasih garam sedikit. Jadi rasa itu masing-masing punya selera yang menentukan ya. Nah sudah gini, saya tambahkan airnya. Ini kalau air misalnya ada yang bilang boleh nggak pakai kaldu, silakan. Boleh nggak terus ini nanti sebagian diganti santan, silakan. Ayam ini cepat matangnya. Jadi seperti begini, saya matikan. Pada saat dimatikan, ini proses ini masak tetap jalan. Jadi nanti matangnya bisa pas. Multitasking. Kalau sekarang nggak ada kambing misalnya, kita bisa bikin nasi dari bumbu ini. Dari bumbu ini kita bisa bikin nasi goreng. Gampang, mendadak. Masakan yang ketiga, ini mau masak laksa dengan bumbu yang sama, tapi kondimennya lebih banyak. Prosesnya beda. Ini laksa udang. Jadi di sini ada udang, terus kulitnya yang kita pisahkan, kulitnya itu untuk stok. Jadi kita nanti sangrai kulitnya sampai wangi, bumbunya tetap sama. Ya kaldunya, kalau misalnya ada yang bilang boleh nggak ditambah kaldu ayam, silakan tambah sedap. Karena ini seafood, terus tahu pong, tauge. Ya, ini asamnya kita menggunakan jeruk nipis, ada daun. Ya ini apa itu kulit udang, saya masukkan. Ini tanpa minyak ya, digongsong istilahnya bahasa Jawanya, sampai waharum. Kalau misalnya boleh nggak pakai daging lobster, sama prosesnya. Jadi kepalanya lobster itu dipotong-potong, agak remuk, ditumis gini. Dan selalu paling netral itu kalau mau bikin stok ada yang tanya, ya beli aja tulang-tulang rongkongan, tulang ditambah sedikit mungkin 20% kaki ayam supaya mendapatkan kekentalan dari kolagen. Jadi yang penting ini menggongsong ini sampai harum ya. Kalau nggak pakai santan biasanya saya ganti dengan fiber cream. Itu semacam bubuk, semacam creamer tapi tinggi serat dan pengganti santan. Ini saya kasih. Kalau misalnya ada yang mau pakai ikan, ininya diganti. Coba ya, daun ini daun kari diganti daun kesum, atau pakai kecombrang. Misalnya ada laksa yang sama sekali nggak pakai santan,
itu mereka dasarnya seperti laksa Penang, laksa Medan itu tidak menggunakan santan tapi ikan. Ikannya dimasak sampai lumat sekali. Ini sebagai contoh, kalau nyajikan laksa ini seperti begini. Sudah ada bihunnya, sudah ada apa itu? Ada tauge, kacang panjang. Ini bisa nanti waktu saat itu dimasak di dalam kuah tahunya. Udangnya diseduhnya juga di dalam kuah. Telur matang tinggal disiram kuahnya. Kuahnya menggunakan bumbu ini. Nah, sudah mendidih. Saya ambil. Kalau mau ya kulit udangnya, ini ngerebusnya harus rajin ya. Ini karena kita mau bikin ini bisa kira-kira api kecil aja 1 jam gitu, biar tambah meresap. Bumbu penyedap adalah ini. Kita masukkan. Kalau sudah begini sesuai selera, mau yang berat, mau ringan, terserah. Nah, kalau ngerebus udang ini di dalam kuah ini hanya sekedar matang aja. Jangan direbus di tempat lain, dimasukkan supaya rasanya semua berkumpul dalam kaldu ini. Kita tinggal biarkan dulu. Ini biasanya tahu-tahu ini juga kita tetap di dalam kaldu ini untuk masak supaya nanti rasanya menyerap. Ya. Saya terus terang, saya itu bukan pengagum presto. Kalau saya mau presto itu paling misalnya kikil, itu saya presto. Tapi kalau daging sayang saya presto. Kecuali presto itu sebentar. Saya kalau di presto, daging itu diperes. Ibaratnya kita memeres anduk. Jadi semua apa? Kolagen, rasa semua itu keluar masuk ke kuah. Tidak tetap di dalam daging gitu. Saya percaya, saya penganut gentle cooking atau slow cooking. Jadi masak itu nggak bludak. Ini semua kalau mau lebih baik kurang asin daripada kasinan. Ya. Buku Cita Rasa William Wongso dalam bahasa Indonesia juga silakan menghubungin Concierge Standard Charter. Jadi sekarang tinggal saya lakukan plating. Udah nggak usah macem-macem. Kasih kebulinya. Nah. Baik, Om William, terima kasih banyak sudah menghabiskan waktu dengan kami, dengan nasabah Standard Chartered juga. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.